Di banyaknya kasus perceraian terhadap selebriti orang biasa yang ada, yang kita tahu sampai KUA make marketing biar rame orang mau nikah. Karena apa? Pengadilan agama sekarang lebih rame daripada KUA. Mampus nggak loh? That's why apa? That's why kita tahu semua laki itu sama. Jadi apa? Carilah sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Gue personal gak usah nikah, pacaran aja gue punya perjanjian pra-pacaran. Apalagi kalau sudah nikah, mampus. Salah satu perjanjian yang gue buat gitu ya, pacaran, batasan-batasan yang bisa dilewatin dan tidak bisa dilewatin gitu. Kalau dia melanggar, gue bakalan cut off atau dia bayar denda seperti itu. Lah gimana caranya kak kalau bisa bayar denda yang namanya pacaran? Makanya tujuan pacaran kalian buat apa dulu gitu kan. Ada yang buat pacaran doang, ada yang buat nikah. Kalau buat nikah setidaknya harus punya tabungan untuk menunjukkan kalau dia serius buat nikahin kalian gitu. Jadi ketika pacar kalian nabung sama kalian untuk nikah dan akhirnya dia melanggar sesuatu peraturan waktu saat kalian pacaran, tabungan waktu buat nikahnya itu ya buat ganti penalti kalian yang dirugikan pada saat pacaran. Even pacaran pun jangan mau rugi, apalagi sudah nikah. Tolol. Karena apa? Mayoritas yang namanya pernikahan ataupun pacaran itu pasti banyak yang dirugikan adalah dari pihak perempuan. Paham? Jadi cukup kalian rugi mental, rugi fisik, jangan sampai juga rugi finansial gitu ya. Sial kalau rugi tiga-tiganya. Gue selalu menyarankan teman-teman gue yang mau merit bikin perjanjian pranikah gitu. Yang dimana siapa yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar penalti sebagai ganti rugi kepada si korban. Jadi nanti kalau tiba-tiba kalian merit, ketahuan laki kalian selingkuh, kalian cuma sakit hati, gak sampai sakit jiwa ya kalau ketahuan. Karena kita bisa sembuh nih jiwanya, dapat penalti dari perlakuan dakjalnya dia. Begitu. Terus jangan juga kesetanan, nyalahin pelakor ya kan. Dimana-mana lu gak bisa ngontrol jutaan perempuan di luar sana, yang bisa lu kontrol ya laki lu. Laki lu yang lu kontrol, jangan dengan ngamuk-ngamuk gitu sama pelakor. No, kita main cantik. Lu ngapain ngamuk-ngamuk sama pelakor? Laki lu masalahnya juga mau. Setan. Kalau dua-duanya nggak mau, nggak bakal terjadi. Jadi apa main cantik? Makanya di perjanjian pranikah itu ya kalian tuh bikin di berapa poinnya gitu. Someday gitu, jika pasangan kalian punya feel sama perempuan lain, harus saling jujur. Begitu pula kalian, kita kalau punya perasaan sama pria lain, kita saling jujur biar tidak ada yang dirugikan. Tidak masalah, kita kasih tenggang waktu. Ayo masa percobaan gitu. Sayang, kamu ada suka sama perempuan ini, udah gitu. Kalian bila perlu kalian yang dekatin, kalian yang chattingin tuh perempuan begitu kan. Ayo besok mau jalan sama nih perempuan. Ayo bila perlu kalian yang bayarin, kalian yang modalin, duitnya tetap dari duit laki kalian. Duit dari laki kalian. Kalian suruh dia penjajakan, dia jalanin, gimana rasanya, enak sayang. Nah, nanti kan laki kalian mikir sendiri, oh berarti masih enakan bini gue gitu. Ngapain gue harus selingkuh seperti itu kan? Nah, nanti kan dia balik lagi sama kalian begitu. Oh, bukan cuma balik doang. Bikin lagi di perjanjian pranikah itu, jika someday kau suka sama perempuan dan akhirnya kau ingin menjajaki dengan perempuan ini dalam waktu tertentu begitu, kita kasih 1-3 bulan begitu ya masa percobaan dia, akhirnya mau sah nggak nih sama perempuan, harus tetap bayar ke kita gitu. Kita suruh dia medical check up lagi, jangan mau lu diajak berhubungan setelah dia jajan dan berhubungan sama wanita di luar sana, dapat penyakitnya doang. Capek-capek lu perempuan jaga kesehatan, vaksin sana sini, dapat penyakitnya doang dari laki yang tukang jajan, amit-amit najis, cuy. Suruh dia medical check up lagi, suruh dia berbersih lagi, bayar penaltinya karena setelah 3 bulan percobaan. Terserah kalian mau ngargain berapa. Intinya setiap sakit hati kalian, setiap mental kalian kena, setiap terganggunya jiwa kalian, itu semua dirupiahkan, diargokan, harus berjalan gitu ya kan. Gue kasih itu dulu mantan gue waktu dia lagi ada feel gitu sama perempuan lain. Setelah dia tahu perempuan itu ternyata gak sesuai spek dia balik lagi ke gue, bayar ratusan juta. Apalagi udah jadi suami, 10M minimal gitu ya. Kalau terjadi perceraian dikarenakan laki kita selingkuh dan terbukti, bayar 10M. Kalau nggak bayar 10M di penjara. Bikin perjanjian itu jangan jadi tolol. Nikah-nikah doang tanpa perjanjian. Oh tapi kan di negara nggak boleh bikin peraturan begitu. Tapi kan di agama nggak boleh. Di luar pakai nalar aja. Bikin aturan kalian sendiri tanpa ngikutin peraturan agama, apalagi negara, apalagi tetangga. Bikin peraturan yang menguntungkan kalian, pakai logika, karena laki-laki nggak pakai perasaan, pakainya logika. Kita imbangi logikanya, kita imbangi kegilaannya. Jangan mau gila sendiri, tolol. In this zaman, kita ikutin aturan main. Jangan mau mengalah terhadap peraturan yang hanya merugikan diri kita. Stupid, idiot. Hidup cuma sekali, nggak tahu sih nanti di reinkarnasi atau enggak, atau ada neraka atau surga atau enggak. Nikmatin aja momen yang ada sekarang. Buat peraturannya berdasarkan logika dan keuntungan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain yang belum tentu kekal sama kita dan bakal merugikan kita. Cuy. So jadi perempuan jangan tolol banget, jangan kecintaan banget. Kecintaan boleh, acting aja biar ngerasa dia kita kecintaan, tapi tetap imbangin kegilaannya. Dia selingkuh, duitin, jangan mau dirugiin. Capek fisik lu dipakai doang.
dibayar kagak. Sekalian mending lu jual diri, dibayar. Ini udah dipakai gratis, disakitin gak dibayar pula. Najis kata gue mah, cuy. Iya Kak, tapi kan dia udah suami gue. Wajar kalau gue layanin. Ya, memang wajar kalau dia juga bertingkah dengan wajar. Kalau dia udah selingkuh dan tidak menafkahin itu tidak wajar. Tidak ada kewajaran lagi juga lu untuk mengabdi kepada lelaki yang tidak wajar memperlakukan lu. Tolol. Ingat, mereka pakai logika, kita juga pakai logika. Mereka gila, kita imbangin. Jadi apa? Walaupun pacaran, bikin perjanjian prapacaran, apalagi nikah. Wajib bikin semuanya dijadikan duit. Penaltikan semua bagi para kaum-kaum dajjal yang tukang selingkuh. Kalau mereka tidak mau bikin perjanjian itu, ya berarti mereka ada niat ke situ. Simple as that. Nggak usah mau. Jadi nggak usah lu cerita-cerita di media sosial, curhat ke sana kemari atas kedakjalan laki lu. Lu yang mau, lu yang tolol. Nikmatin ketololan lu. Oke, sekian dan terima kasih. Hah.